biasa. Oke. SC. Bagus. Nah kalian nih, adik-adiknya udah pada cantik, udah pada ganteng. Mau ngapain sih nih kalian nih? Kita mau ibadah Sabtu ceria Kak Fani. Wah, pasti seru banget tuh kalian nih. Iya dong pastinya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ikutin aku berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami ingin beribadah. Berkati Ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita kan udah berdoa. Sekarang kakak udah untuk bangkit berdiri. Karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Ikuti gerakan Kak Fani dan Kak Leni. Oke adik-adik? Oke. Yuk langkah kanan kirinya dulu yuk, sambil tepuk tangan. Ada yang
Fani punya temen gak sih? Ada dong kak. Tapi temen Kak Fani suka ninggalin Kak Fani gak? Banyak kak. Suka ya, tapi ada satu pribadi yang gak pernah ninggalin kita. Namanya siapa Kak Fani? Yesus. Namanya Yesus. Kita sama-sama nyanyi ya adik-adik. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Muka sedihnya dong. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Angkat tangannya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani dirimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus dia, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, lebih kuat. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik udah boleh duduk kembali karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sikap berdoa ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar lagu ini adik-adik. Firman-Mu berkata, Kau besertaku
sekarang kali ini mau membawakan cerita tentang firman Tuhan. Kalau tadi kita udah memuji Tuhan bareng Kak Leni dan Kak Fani. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Leni. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak minta untuk rambutnya dikebelakangin, kanan kirinya ke belakang telinga, terus mulutnya dikunci karena yang boleh ngomong cuma Kak Leni sekarang. Adik-adik cukup mendengarkan dan melihat. Oke, nah sekarang pasti adik-adik punya nama kan, masing-masing diri kita masing-masing punya nama. Nah sekarang boleh deh mulutnya dibuka dulu, kuncinya dibuka dulu. Kita mau nyebutin nama kita. Kalau kakak kan namanya Leni, kalau adik-adik kan pasti punya nama nih masing-masing. Nah kita mau sebutin ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mulutnya boleh bergerak, bibirnya boleh bergerak, tapi giginya dirapetin adik-adik kayak gini. Halo adik-adik. Nah itu lucu kan, tapi kita nyebutinnya nama kita ya, nama kita masing-masing ya. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Reni. Lucu kan adik-adik, nggak jelas suaranya. Nah sekarang sekali lagi ya, tapi syaratnya ini nggak boleh giginya sama bibirnya nggak boleh bergerak, jadinya harus dimingkem, ditutup rapet-rapet ya. Coba ya sekali lagi ya, 1, 2, 3. Makin gak jelas kan kita ngomong apa. Nah kali ini mau kasih tahu loh adik-adik, Tuhan Yesus itu nyiptain mulut kita itu untuk menceritakan, untuk bersaksi tentang Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Wah hebat ya, Tuhan menciptakan kita mulut untuk bersaksi, bercerita tentang yang baik, tentang firman Tuhan. Nah sekarang kalian ini punya cerita firman Tuhan. Ada tokoh namanya Paulus. Siapa adik-adik? Bapak Paulus. Nah Bapak Paulus ini mau dibunuh loh adik-adik sama orang-orang Yerusalem. Kenapa sih orang-orang Yerusalem mau bunuh Bapak Paulus? Karena orang-orang tersebut gak suka adik-adik sama orang yang menyembah Tuhan, sama orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Jadi Paulus mau dibunuh. Tapi ada Bapak Festus yang bilang gini, jangan bawa Paulus ke sini, jangan bunuh Paulus. Nah, Bapak Festus ini siapa sih adik-adik? Bapak Festus ini adalah pejabat pemerintah. Nah, jadi tuh Bapak Paulus itu mau dibunuh sama orang-orang tersebut di tengah jalan adik-adik. Wah jahat banget kan mereka ya mau bunuh Bapak Paulus. Nah, lalu orang-orang tersebut pada kumpul ke tempatnya Bapak Festus. Mau berdiskusi tentang hukuman yang akan diberikan kepada Bapak Paulus. Nah, lalu orang-orang tersebut menceritakan Bapak Paulus yang enggak-enggak, ngomongin Bapak Paulus yang enggak-enggak, yang mereka sendiri enggak ada buktinya kalau Bapak Paulus melakukan hal tersebut. Lalu Bapak Paulus memberanikan diri, Bapak Paulus berbicara dengan lantang kalau dia bilang, saya enggak bersalah. Wah keren banget ya Bapak Paulus. Padahal Bapak Paulus kan harusnya ketakutan ya adik-adik. Karena Bapak Paulus mau dihukum mati, mau dibunuh. Tapi Bapak Paulus tetap bicara kalau Bapak Paulus itu nggak bersalah. Terus yang lebih hebatnya lagi adik-adik, Bapak Paulus walaupun di dalam ketakutannya karena mau dibunuh, tapi Bapak Paulus mau bersaksi loh adik-adik. Bapak Paulus tetap bersaksi tentang Tuhan. Bahkan Bapak Paulus mau ke Kaisar. Kaisar itu siapa sih adik-adik? Kaisar itu adalah raja di sana adik-adik. Bapak Paulus di sana mau bercerita tentang Tuhan, mau bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Wah keren banget ya adik-adik. Walaupun Bapak Paulus di dalam situasi ketakutan, situasi yang menurut Bapak Paulus itu kan ketakutan banget ya adik-adik ya, karena Bapak Paulus mau dibunuh, tapi Bapak Paulus tetap mau menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik siapa di sini yang mau dalam kesedihan, dalam kesusahan, bahkan kesenangan pun kita mau sama-sama
belajar untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa yang di sini yang mau? Nah, kita semua sama-sama mau belajar ya adik-adik. Mau belajar menggunakan mulut kita untuk bersaksi, menceritakan kepada semua orang, biar yang masuk surga bukan kita aja. Biar semua orang tahu kebenaran firman Tuhan dan mereka sama-sama masuk ke surga. Adik-adik mau kan kalau mereka kita tolong untuk masuk ke surga? Mau? Nah, kalau adik-adik mau, kita mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk bersaksi dimanapun, dalam keadaan apapun kita belajar untuk berani bersaksi. Nah, sekarang firman Tuhannya udah selesai adik-adik. Nah, sebelum kita ayat hafalan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kali ini ya. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi seperti Bapak Paulus yang tetap bersaksi walaupun keadaan sedang menakutkan, walaupun kami sedang di situasi yang menakutkan. Tuhan, ajarkan kami, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Ikutin kalian ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap, sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ulang ya. Sekali lagi ikutin kalian ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap, sedia, baik atau tidak baik waktunya. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Dadah. Oke, sekarang Kak Leni dan Kak Fani mau bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama ada apa Kak Fani? Ada HC Jam berapa? jam 4 sore dilakukan secara onsite dan Online. Online-nya di YouTube GBI Kabar Baik nih, sama seperti yang kalian lagi tonton. Terus onsite-nya di Ruko G nomor 7A. 7A. Nah, hari Minggunya kita ada ibadah Kesi jam 9 pagi, dilakukan secara onsite ya adik-adik. Di sini di Blok G nomor 7A, tapi di bawah, kalau di atasnya untuk mama papanya. Jadi nyata kalau mama papanya ibadah, adik-adiknya harus ikut karena ada ibadah Kesi. Nah, karena ibadah Sabtu Cerianya sudah selesai adik-adik, sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kali ini berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan berkat-Mu hari ini. Sekarang kami sudah selesai beribadah Sabtu ceria. Jadikan kami anak-anak yang mau berani bersaksi akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.